Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah persembahan dari putra putri, sebuah debat perumusan masalah. Masalahnya adalah tentang teknologi di pesantren dan pengaruhnya terhadap ekosistem pesantren. Ini langsung saja kita panggil bintang tamunya. Dari putra kita panggil seorang politikus ternama, Mas Maskur Musa. Kepadanya kami persilahkan untuk naik ke podium. Dan yang kedua ada seorang editor kakap. Beliau adalah Ustadz Zaki. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silahkan tepuk tangannya mana saudara-saudara sekalian. Dan kita panggil tim perlawanan putri. Yang pertama seorang arbainesis, seorang pecandu arba'in. Beliau adalah Mbak Pipit. Pipit siapa namanya? Saya lupa, silahkan maju ke depan. Dan yang kedua seorang kritikus handal. Beliau adalah Mbak Syifa. Bisa duduk silahkan. Tema sudah tahu? Tema pada malam hari ini adalah pengaruh teknologi terhadap ekosistem pesantren. Ini kami sediakan perumusan masalah yang akan kita bahas malam ini. Jadi nanti perumusannya akan kita ambil dari kitab Safinah dan Mabadi Awaliyah dan juga Fathul Qorib. Kita bagi dulu. Sebelum kita mulai, silahkan dibaca dulu permasalahannya, dicermati dan dipahami. Mungkin anda sekalian sudah menyiapkannya dari belakang, kita jadinya tidak terlalu lama untuk mempelajarinya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah, bagaimana pendapat para ahli tentang teknologi dan pengaruhnya terhadap pesantren? Pertama saya ingin tahu dulu dari golongan kanan, dari santri putri. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Kata teknologi berarti kata teknologi berasal dari bahasa Yunani techne, yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan. Dan sedangkan logia berarti kata, studi atau kumpulan pengetahuan. Teknologi adalah ilmu untuk membuat sesuatu. Dan menurut Ali Syahbana, teknologi adalah cara manusia untuk menghemat energi dengan bantuan alat dan logika. Singkatnya gini, teknologi adalah sarana manusia untuk mempermudah urusannya. Dan ini dijelaskan dalam ilmu agama yang menjelaskan bahwa teknologi itu mempermudah manusia. Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Terima kasih. Oke, kita sekarang akan mendapat jawaban dan juga pendapat dari golongan kiri. Mungkin siapa yang akan menyampaikan? Sebentar, mungkin dari pendapat Putri tadi kami agak kurang setuju ya. Mungkin akan kurang ada, setujunya gimana? mungkin akan ada. Mungkin kita sebelum perumusan masalah
saya ingin tahu pendapat dulu tentang teknologi itu apa? Oke. Sebelum perumusan masalah. Oh. Sebelum perumusan Kalau masalah. menurut pandangan kami berdua itu teknologi itu pada mulanya merupakan pengamalan dari surat Yunus ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhru 'anil qaumil la yu'minun qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah berguna tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi teknologi itu merupakan hasil pengamatan manusia terhadap alam. Nah, kan asalnya dari alam, kemudian diolah sehingga dari waktu ke waktu itu membuat alat atau teknologi, munculkan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Mungkin itu saja. Oh, ya gini. Tadi saya sedikit menyimak ya. Tadi kan ada kata mulanya gitu. Mulanya, kalau ada kata mulanya berarti ada akhirnya. Lah, gini. Maksudnya apa itu? Baik, saya jelaskan tadi. Mengenai kata mulanya, memang inilah pokok permasalahannya. Memang awal mulanya itu teknologi tercipta dari alam, kemudian mempermudah kehidupan manusia dari aspek apapun. Namun setelah diteliti dari waktu ke waktu, teknologi itu seiring berjalannya waktu itu semakin menyingkirkan agama. Mungkin itu. Menyingkirkan dalam konteks apa itu maksudnya? Ini kita ambil saja konteks yang paling ringan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau orang dahulu ketika ingin melaksanakan sholat, maka dia harus mempelajari dari waktu-waktu sholat itu bagaimana, dengan cara ru'yatul syams atau melihat matahari atau melihat bayangan-bayangan. Jadi mereka itu secara tidak langsung sambil mengamati, mereka juga mengamalkan kitab-kitab salaf terdahulu seperti kitab-kitab fikih Safinah, Sulamut Taufik atau Fathul Mu'in dan yang lainnya. Namun kalau umat zaman sekarang, mereka itu mencoba melakukan sesuatu atau mencari sesuatu yang lebih instan. Contoh, mereka sudah dalam Google saja, mereka harus mencari Google, terus di Google itu banyak website-website penyedia waktu sholat, sehingga manusia enggan untuk belajar tentang waktu-waktu sholat yang berada dalam kitab-kitab salaf terdahulu. Nah, secara tidak langsung itu teknologi itu menyingkirkan agama. Ini apa sudah cukup? Atau Ada lagi ya. Maksud di sini ada sedikit contoh lagi tentang penentuan arah kiblat. Dulu orang zaman dulu untuk menentukan arah kiblat itu kita harus menggunakan ilmu falak. Salah satu ilmu dalam agama Islam. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, jadi apa-apa serba instan lah, menggunakan aplikasi. Mohon atau maaf apalah. Bapak, mohon maaf. Seperti ini. Menurut Bapak teknologi itu menggantikan agama. Di sini pendapat kami justru teknologi itu mempermudah dalam urusan agama, bukan untuk menggantikan Tunggu ya. dalam. Tadi saya belum selesai ya. Saya Ya, statement ini saya belum mohon selesai. kasih Tapi waktu Anda dulu ya, sudah jangan menyela, memotong. jangan menyela. Ini kan Nanti forum kami diskusi. kasih waktu, Ini nanti forum kami Iya, diskusi. iya, baik. Jadi Ya, Anda nanti kami kasih belum waktu. boleh Oke, silakan. memotong. Ya, nanti dulu. Ini biar Masnya Iya, menyelesaikan dulu. silahkan. Ya, tadi kan tentang kiblat ya. Tadi tentang kiblat kita harus menggunakan ilmu falak. Itu kan seakan-akan teknologi itu menggantikan agama. Dan juga dulu ketika orang sakit, orang pengharapannya, manusia pengharapannya terhadap Tuhannya. Tapi mohon maaf Pak, bukan berarti teknologi itu menggantikan agama loh. Justru teknologi itu mempermudah urusan agama. Mohon maaf Ini dulu, mohon maaf. Mbak. Ini- Jangan menyela. Ini kasih waktu Putra Saya buat bukan menyela, Pak. menyelesaikan jawaban. Saya juga meluruskan nanti jawaban dulu. dari Bapak. Ya nanti tersebut. dulu. Anda harus nurut. Ini Tapi saya tolong, punya Pak. waktu. Saya yang mengatur waktu. Saya moderator di sini. Oke. Anda diam dulu. Silakan. Ya tadi ya, masalah tentang ilmu kedokteran. Ya. Dulu orang itu manusia pengharapannya terhadap Tuhannya tentang kesembuhan ketika mendapatkan sebuah penyakit itu sangat tinggi. Dan sekarang adanya teknologi kedokteran yang sangat maju, manusia justru lebih mengandalkan teknologi kedokteran daripada pengharapannya kepada Tuhannya. Bapak paham makalah sahabat Ali tentang mendidik anak? Ya jelas kami paham itu. Makalahnya begini,
La turabbu auladakum kama rabbakum abaukum. Faqad khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah kalian besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu dulu, benar kan? Iya, nah tuh Karena tahu. mereka Bapak berada di tahu zaman kan? yang berbeda. Iya, nah tuh tahu. Bapak, zaman sekarang semakin berkembang, Pak. Iya, memang. Kalau umat Iya, iya. Islam nggak Kasih waktu berbenah, sekarang, Putri. umat Islam bakal kalah. Kita berkaca pada hadis ini. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Kalau kita lihat fakta sejarah di era tahun 600-an, tepat pada masa Nabi, dulu Cina dalam kejayaannya di bawah pimpinan dinasti Tang. Ya. Dan Cina terkenal dalam ilmu politik, kedokteran, dan perdagangannya pun sudah sampai semenanjung Arab. Bahkan Cina sudah menguasai jalur sutra. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi menyuruh umatnya untuk belajar di Cina di bidang teknologi. Jelas? Ya, jelas. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Anda tahu penyebab penghancurnya dinasti Islam? Iya, tahu. Nah, Anda kan sudah tahu. Saya jelaskan sedikit. Dulu Islam itu sangat maju. Bahkan dari aspek-aspek yang Anda sebutkan, dari aspek kedokteran, politik, maupun teknologi yang yang menjadi permasalahan pada kasus malam ini. Contoh, komputer dan handphone pun sekarang mungkin tidak ada. Kalau memang tidak ada pemikiran dari Al-Khawarizmi. Tetapi kita teliti lagi. Kita lihat pada masa Renaissance. Para orang-orang Eropa itu berpikir bahwa teknologi, bahwa agama itu tidak bisa digabung dengan teknologi. Kedua hal tersebut itu tidak bisa digabungkan menjadi satu. Kalau mereka ingin mengunggulkan salah satunya, berarti mereka harus mengunggulkan salah satunya. Mereka harus mengorbankannya. Betul. Namun seorang Loh Eropa, Pak, ntar dulu Pak. namanya Eropa. Ntar dulu, kita lihat dari sisi kemanfaatannya dong. Oh iya, nanti dulu. Jangan Saya seperti ini, itu. Iya, nanti dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Jangan dulu mengelak. Mbak, nanti dulu. Ini belum selesai menjelaskan. Nanti dulu. Ini dulu ya. Kita Sabar, lihat dulu. sabar. Ya. Nah, setelah Eropa itu memilih untuk memajukan teknologi, secara tidak langsung mereka memundurkan agama. Namun setelah itu Eropa semakin bangkit karena mereka mengunggulkan teknologinya. Akhirnya seorang umat Islam itu mulai berkaca kepada Eropa. Mereka ingin maju juga. Namun karena memang umat Islam ingin menyatukan kedua hal tersebut, sedangkan kedua hal tersebut berlawanan antara memilih teknologi ataupun agama. Nah, justru karena mereka memikirkan untuk menggabungkannya, akhirnya mereka justru menghancurkan agama itu sendiri. Ya, kita cobalah melihat realita zaman sekarang. Orang-orang itu lebih berguru pada Google. Realitanya kan seperti itu. Karena Google itu kan teknologi. Ingin mengetahui sesuatu, searching lewat internet, searching lewat Google, searching lewat YouTube dan lain-lain. Instan. Iya, itu kan hal instan. Bahkan itu yang membuat kita tidak tahu itu adalah yang di search itu, yang dicari itu, yang ada Pak, di Google. kita lihat zaman yang dong. ada di- Kita sebentar lihat ya. zaman, Pak. Saya belum selesai. Nanti, Saya belum jangan. selesai. Saya Gitu tidak dong, setuju Pak. dengan Saya belum pendapat bahas. Anda yang Tapi seperti Bapak, itu, jangan Pak. egois, Kita nanti dulu. Dengarkan Saya- kita saya- Saya sama. kasih belum waktu selesai di loh. sini. Heeh. Nanti dulu. Kami Ya kan? membagi waktu di sini. sudah Saya membagi panas, waktu. kita lihat pendapat Anda yang Gimana seperti Nanti itu. dulu, Pak. nanti Nggak dulu. kayak gini ya. Bapak Maksud jangan saya, enaknya Eh, sendiri Mbak, dong. Mbak, Menilai Tolong teknologi kasihkan seperti waktu, itu. Pak. Nanti Pak, dulu, tolong nanti kasihkan dulu. kami waktu, Pak. Mbak, nanti dulu. Ini belum selesai menjelaskan. Kalau Anda tidak nurut sama saya, silahkan keluar. Bisa saya selesaikan sekarang? Loh, Ya, Anda tapi, yang Pak. mengundang saya. Iya, Kami memang kemari. saya yang mengundang Anda, tapi dengan kesepakatan dan ketentuan yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak Kita terima sudah dengan punya jawaban mereka yang moderator. seperti Ini itu. forum diskusi, Tapi bukan kita forum mau menyampaikan berkelahi. apa yang Nanti kita dulu. sampaikan loh, Pak. Ya, Kita kan Anda punya adab. sebentar. Tidak boleh menyela Bapak perkataan moderator, orang lain. Saya sedang menyampaikan. Ya, Sebentar ya, Gini. sebentar. Ini saya belum selesai menjelaskan tentang adanya internet, adanya Google, adanya YouTube ya, yang membuat orang-orang zaman sekarang itu maunya yang instan, maunya yang instan. Malah mereka malas belajar kitab-kitab agama. Ya maksudnya di internet, di YouTube itu kita tidak tahu itu hasil dari kalangan kita atau tidak, dari kalangan Sunni atau tidak, atau bahkan mungkin itu dari kalangan Wahabi, bahkan itu kalangan dari Yahudi, kita semua tidak tahu. Jadi jangan-jangan nanti saking gampangnya zaman sekarang melalui internet tiket surga bisa dibeli Pak, secara Pak, online. Pak, Pak. Itu pemikiran Anda yang seperti itu. Ini ada kendala, mic saya mati. Nanti dulu. Kita break sebentar, break ya. Kasih waktu.
Nanti kalau saya tidak ada di sini, Anda berdua bisa berkelahi. Oke Pak, mohon percepat Ya, karena nanti kita dulu. di sini sudah sangat-sangat ingin menyampaikan Ya, apa yang sabar ingin kita dong. sampaikan Pak. As-sabru minal iman. Tapi kita juga punya agenda, Pak. Cek low. Oke, kita bisa lanjut. Ya, Iki. Tadi kita sudah dengarkan dari Putra. Iya. Sekarang saya kasih waktu buat Putri. Pak, saya tidak terima dengan ucapan Anda dan penilaian Anda yang seperti itu. Buktikan apa yang Anda pikirkan. Pak, Apa yang Anda tentang, Ya. itu harus dibuktikan. Ya ini masnya jangan ngeledek ya. Ya. Hati perempuan itu sangat baper loh. Kalau habis ini ke belakang kendat gimana? Kan kita nggak tahu. Mbak. Dengarkanlah. Ya. Ya, monggo, monggo, Ya, monggo. ya, silakan, silakan, Pak, silakan. kita jangan lihat dari satu sisi. Kita juga harus lihat dari sisi yang lain. Ya benar. Kenapa ada waktu sholat? Kenapa ada arah kiblat? Logikanya kan gini. Kemudian zaman Sik. pergaulan yang sudah tidak terarah. Disitulah para pemegang teknologi berpikir bagaimana caranya agar ilmu agama itu bisa dipersatukan. Lah, Nah, disitulah itu kan kalau lingkup luar. Nanti dulu, ini dipersatukan gimana maksudnya? dipersatukan. Dalam bentuk genggaman. Genggaman Seperti apa? contohnya buat zaman sekarang ada handphone. Oh gitu. Kalau Iya. ngomong yang mufid ya. Iya. Iya. Nah, itu kan kalau lingkup luarnya kan seperti itu. Tapi kalau lingkupnya di pesantren, itu menjadi tantangan yang besar buat para mualim di Pak, pesantren. pesantren juga punya peraturan. gini, Jangan teknologi. salahkan Iya, pesantren iya, yang iya, punya iya. teknologi dong. Iya. jelas, pesantren. Bahayanya teknologi ketika ada di dalam pesantren itu Pak, tapi juga tidak mungkin Iya. sama pesantren ya. Santri ketika dalil, ya, santri dalil pakai Google, nggak lagi pakai kitab-kitab kuning, itu kan bahaya. Loh, Pak, Kita nggak mempelajari Pak, lagi Pak, kitab-kitab tolong kuning. dengarkan. Dalam melakukan sebuah hal sudah pasti ada plus minusnya, Pak. Tinggal bimbingannya aja gimana. Iya. Ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalahu minhu. Kalau rela akan sesuatu berarti rela akan konsekuensinya. Kalau Anda merelakan teknologi berada pada zaman sekarang, berarti Anda harus memikirkan Konsekuensinya itu yang sangat resiko yang sudah disebutkan tadi. Jangan habis manis sepah dibuang, masa kok ambil enaknya doang. Kan Iya, kami tahu, udah Pak. bilang, Pak. Itu Kami kan nggak udah enak, bilang, nggak kami fair. udah bilang ada plus minusnya. Iya. Nah, ketika teknologi itu ada dalam pesantren, ya tergantung bagaimana cara penggerak peraturan bimbingannya. Tergantung siapa yang bimbing, Pak, sebenarnya. Ya, nggak Jangan bisa selalu seperti menyalahkan itu. teknologi. Ya nggak bisa seperti itu lah. Itu. Kemerosotannya itu loh yang sangat Iya. besar. Iya, iya. Loh, Masalah sekarang- itu kemanfaatan Ya, yang ini- itu Ini tidak sebenarnya bisa. sindiran buat seorang Bapak, politikus Bapak, ya. coba Ya. kalau nggak ada teknologi di pesantren, coba kalau nggak ada HP, nggak ada internet, nggak Gimana? ada Google. Gimana? Dalil jangan seenaknya sendiri dong Anda. Saya Itu tidak mulut dalil atau seenaknya dia sendiri, bodoh? Pak. Bapak jangan Itu namanya kasar dulu. dong. Bapak nanti jangan dulu. kasar dong. Loh. Kita di sini menyampaikan apa yang kita sampaikan, Pak. Ya oke oke. Di sini ya. Di sini al khairu al mutaadi al afdalu minal qasir. Jadi segala sesuatu yang dampaknya lebih besar itu lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit. Tapi Iya. tadi Bapak menghina kita loh. Ya udah, kita kami tengahi. Ini Bapak jangan kata kotor ya. Kotor maksud Ya, saya. saya tidak mengatakan kata kotor itu terhadap orangnya. Saya mengatakan kata kotor itu terhadap apa yang dia sampaikan, terhadap pemikirannya. Ya bukan kepada orangnya kok. Mohon terhadap maaf, Pak. pemikirannya. Tadi Jawaban dia yang kasar sangat loh, Pak. cerdas. Ini Tapi memang ini jawaban tidak yang adil, sangat Pak. cerdas. Bapak sarkas, harus adil. Tapi panas. Bapak di sini harus adil. Iya. Kita di sini hanya ingin menyampaikan pendapat Iya. apa yang kita pelajari, bukan Iya. yang kita kehendaki. Bapak Iya. paham? Saya paham. Makanya kalau belajar jangan setengah-setengah. makanya kalau belajar jangan Emang Bapak tahu Itu bagaimana kan saya belajar belajar setengah-setengah. setengah-setengah? Masa harusnya kalian sudah Oke. menyampaikan apa yang memang sudah Anda pikirkan. Oh iya, Baiklah. Bapak kan yang paling pintar Oh di sini. iya. Bapak yang budiman di sini. Bapak Sombong yang kepada orang yang sombong itu sodako. Anda Oke, menyombongkan Bapak yang bahwa Anda maha menyampaikan- bijak. justru di sini Oh, iya, siapa nanti yang dulu. sombong? Hei, ini bukan forum kelahi ya, ini forum diskusi. Dari mas-masnya juga jangan terpancing emosi lah. Tata kesabarannya coba gimana? Namun kan memang argumennya itu sulit Katanya ditemukan. belajarnya nggak setengah-setengah, tapi untuk menata kesabaran aja nggak bisa. Tapi Jadi- dari mbaknya juga jangan mancing. Bapak Jadi juga dia harus bilang adil begitu. dong. Jadi gini, Saya dia bukan bilang bukan sambil saya nggak emosi. Gini Pak, gini Pak. Sama Gini, Tolong gini. dengarkan kami Iya. baik-baik. Tolong dengarkan Anda juga kami. harus mendengarkan saya. Dari Iya. tadi Anda minta didengarkan, sekarang dengarkan omongan saya. Tapi
Tapi kita di sini Iya mau gini. menyampaikan, Iya Pak. nanti dulu. Tapi kan gini, jangan menyela omongan orang lain. Kita Kami tidak sudah menyela, membagi kami waktu. hanya membenarkan, kami hanya meluruskan apa Ya yang kan saya mereka kasih katakan. waktu. Kalau tiba putra ya putra, putri ya putri. Tapi Putra menyalahkan Putri, Pak. Ya putrinya mancing. Karena Putra selalu salah. Ya udah gini, diam dulu, diam. Nanti kalau kita berlanjut seperti ini nggak akan selesai. Sebentar Pak, saya ada kutipan sedikit. Gimana? Wanita itu berbahaya sebagai fiksi. Wanita itu indah sebagai fiksi, tetapi berbahaya sebagai fakta. Nah. Dan kami juga punya. Apa? Lelaki itu memang cantik seperti balon warna-warni. Tapi sayang, isinya hanya angin. Ini Dan sekarang ingat, adu Pak. quotes, tadi Dan adu ingat, Pak. dalil, Ingat, sekarang Pak. adu quotes. Ada Kita masih seorang belum laki yang- mempertemukan permasalahan yang kita Nah, bahas. nanti dulu. malam hari Nah, ini. gini. Kita kembali lagi ke materi. Oke. Ya Nih, udah, gini sekarang saya kasih waktu buat Putri. Tolong dengarkan. Bapak, malayadrakuluh layatrukuluh. Jika memang tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu hal, maka tidak boleh meninggalkan semuanya, Pak. Jelas-jelas surat Yunus ayat 101 dan hadis Nabi utlubul ilma walau bisin itu perintah. Utlubu. Tapi kan la Tunggu Pak, ta'ata fi saya belum maksiatillah. selesai. Tunggu Pak, Tidak saya ada belum taat. selesai. Mohon Pak. Oke. Bapak tadi bilang kepada Silakan, saya silakan. untuk mendengarkan, Oh, iya, menghargai, iya. tolong Iya, iya. hargai Iya, saya. dari masnya juga. Utlubu itu fi'il amar, wa huwa kalimatun dalat ala ma'na fi zamani mustaqbal. Fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan perintah dan permohonan di zaman yang akan datang. Ini sudah jelas. Iya, Bahwa memang itu ini perintah. sebuah Tunggu, perintah. Pak. Saya Ya, belum tapi kan selesai. ada hadis. Tolong putranya dengarkan. jangan ikut-ikutan. Sudah Ini jelaskan kan mau yang salah menjawab. siapa? Ini Sudah kan jelas. mau menjawab tadinya kan tadi perintah, tapi Iya. apa jawabannya? Nanti Tapi dulu kan Pak, itu memang tolong, perintah. tolong. Namun Iya kan tahu. dalam hadis, la Bapak, ta'ata tolong fi dengarkan saya maksiatillah. dulu Pak. Ya, Tidak nanti ada dulu. taat Ya, dalam gini. maksiat. Kami belum selesai apa-apa. Pak. Pak, Nanti tolong dulu, kami stop, belum stop, selesai stop. Pak. Ini giliran putranya sekarang. Tadi Putri. Ya, seperti yang tadi saya katakan tadi, walaupun itu merupakan fi'il amr atau perintah, tapi kan dalam hadis la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada taat dalam hal yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Tergantung pada Teknologi diri itu masing-masing cenderung Bapak. kepada Tergantung hal-hal pada yang diri buruk masing-masing. atau hal-hal yang memiliki keburukan dalam agama. Masnya bisa Bahkan- berhenti. Bisa berhenti ngomong. Wah. Oke. Mohon maaf, tadi saya ingin melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan karena belum selesai sudah diserobot aja. Nih, sudah jelas bahwa itu fi'il amar. Dalam hadis thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Sebuah tuntutan untuk mencari ilmu dari kedudukan yang tertinggi hingga ke kedudukan yang terendah. Kan tadi sudah dijelaskan juga, namun taat atau melaksanakan perintah itu tidak bisa berkaitan Nanti dengan dulu, Pak. kemaksiatan kepada Allah. Saya ingin menyampaikan pendapat lagi. Apa? Tolong. Ya. Sebuah Ini teknologi, waktunya tinggal sedikit ya. Tapi mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan pendapat dulu. Iya, Saya iya. belum selesai loh Pak. Iya, iya. Karena Tolong. kita dibatasi waktu. Tolong Agenda Bapak, habis saya ini juga masih banyak. sebentar Pak, saya juga Bapak sebentar. moderatornya Kasihan Mas diem kok, Pak. operatornya. Jangan mentang-mentang kalian semua Memang kalau lelaki wanita itu diskriminasi terhadap banyak kami sebagai bicara. perempuan Ya. Pak. Saya nggak Tolong mendiskriminasi. beri saya waktu 1 menit Pak. Waktu 1 menit, kita 1 waktunya menit, udah tolong mepet. beri waktu saya 1 menit Pak. Anda lihat jam berapa sekarang? 1 menit Pak. Jam berapa 1 sekarang? menit tidak bisa menghilangkan semuanya Pak, tenang. Ya. Tenang. Kita harus tepat waktu. Tolong Pak, 1 menit saja. Ya udah, 1 menit. Sebentar. Nih, wa ma'amartukum Coba kita bihi. dengarkan apa yang mereka Tolong katakan. dengarkan dulu Coba kita Bapak. dengar. Bapak selalu menyerobot loh. Lah Nanti saya iya, tanya. andanya udah. Tadi kami Ya, bilang masnya juga diam dulu. Masnya diam dulu. Kita tadi sama MC dikasih waktu 10 menit. Ini udah lebih. Kasihan yang lain. Dengarkan Mas. Wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum rahu syaikhon. Apa artinya? Apabila aku memerintahkan sesuatu pekerjaan kepada kalian, Iya, maka betul. lakukanlah Iya, semampu iya. kalian. Iya, iya. Rahul Bukhari Muslim. Iya, iya. Kalau kita Iya, melihat iya. hadis Ini waktunya udah cukup Kalau katanya. kita melihat hadis Ini ini, waktunya Pak, udah habis. tolong Pak. Udah lebih dari 1 Kalau kita melihat menit. hadis ini, Oh iya udah, waktunya udah habis. Cukup kan? Cukup? belum, sebenarnya belum. Tapi Bapak selalu ngomong, jadi Ya saya... udah kalau kita Ya, nggak banyak boleh juga ngomong, salahnya biarkan nyerobot terus moderator dari yang awal. menjelaskan. Tapi saya belum selesai Pak. Kita waktunya udah habis. Kasihan Iya, yang tahu. lain. Lihat anak-anak ngantuk. Tapi saya ingin meluruskan. Ya tuh makan waktunya udah habis. Tapi Pak, Bapak tuh harus adil dong antara putra dan putri. Tadi putra salah, saya salahkan. Putri salah, ya saya salahkan. Tapi Imbang kan? Bapak merajuk ke putra terus loh. Bukan saya pro ke putra terus, andanya nyerocos terus.
Bapak tahu hakikat seorang perempuan Udah, itu ini waktunya memang udah habis. Kalau kita lebih lanjut semakin banyak panas. berbicara Ini daripada waktunya udah seorang habis. Waktunya udah habis. Kita udah telat. Dah. Karena putra itu memang Ya lebih udah, baik. cukup. Matikan mikrofonnya. Letakkan mikrofonnya. Tapi saya belum selesai, Pak. Letakkan. Bapak, Mas operator, mikrofonnya matikan. Bapak, Ini waktunya udah habis. Mikrofonnya matikan. Waktunya udah habis. Mikrofonnya matikan. Oke, keren. Mas operatornya sangat bijaksana. Jangan emosi dong. Kita jangan egois. Nggak boleh egois. Kasihan yang lain masih banyak penampilan. Lihat. Oh yaudah. Gini. Kita akan bahas ke depan lain waktu. Tadi sedikit kesimpulannya dari awal hingga akhir. Kesimpulannya teknologi itu sebuah kisah yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah manusia. Dan sudah waktunya seorang santri itu ikut andil ya. Itu kan pendapat Anda. Sudah waktunya santri itu ikut andil dalam berteknologi. Ya, ini karena waktunya udah habis, kita harus tutup. cek. Cuma, Masih nyala, Pak. Iya. Masih nyala. iya. Hehehe. Mas, Anda jangan gitu dong. Mentang-mentang dia perempuan, Anda pro sama sini. Terima kasih. Terima kasih untuk para operator. Terima kasih. Lelaki itu lebih baik jikalau mulutnya diam. Jadi mohon diam, Pak. Lah ya, Kami putri sudah juga diam sama. dari tadi kok. Ya, Ini waktunya udah malam. Tadi kan intinya kayak gitu. Kita tidak bisa menyalahkan mana yang putra, mana yang putri, pendapat mana yang salah, mana yang benar. Pada intinya kan kita ambil tengah-tengah. Seorang manusia itu kan nggak mungkin hilang dari teknologi. Masa kita mau hidup di zaman batu terus, ya kan? Ini kan berarti saya prokan dengan pendapat Anda. Tetapi harus dengan bimbingan dan juga harus dengan batas kewajaran. Ya, itu PR buat santri. ini kan PR Tapi tetap kita nggak boleh ketinggalan teknologi. Iya. Kan seperti yang diputar tadi pendapat saya. Nah lihat kan, revolusi zaman telah mengubah norma dan budaya. Bukan salah Android, iPhone, ataupun ABK ternama. Karena teknologi hadir untuk memudahkan urusan kita. Hanya saja kita yang tidak bijak dalam menggunakannya. Dan dari segala fenomena yang ada, sejatinya kitalah pelaku sebenarnya. Ini waktu sudah malam. Saya Muhammad Askia beserta kru dan tamu undangan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ini materi belum selesai dan juga mohon maaf kalau Mbak Putrinya sakit hati dengan omongan saya dan juga omongan masnya. Dah selesai, silahkan turun dulu. Putri dulu. Jangan disurahin, kasihan. Kasihan, nanti baper. Singgalkan Mas putranya. Lah, kalau ini nggak apa-apa disurakin, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa disurakin.